Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu grup A yang berjudul Statement of Cash Flow. Itu untuk nama kelompoknya yaitu ada saya sendiri, yaitu Muhammad Akbar Maulana dengan NPM Mahir 377. Lalu yang kedua ada Ismena Andrea Asaria dengan NPM Mahir 228. Yang ketiga ada Adelia Putri Nila Siswanto dengan NPM Mahir 230. Lalu yang keempat ada Dimas Setya Nugroho dengan NPM Mahir 232. Lalu yang terakhir ada Indra Mahaputra dengan NPM Mahir 238. Jadi di sini yaitu ada pengertian dari laporan arus kas, yaitu laporan arus kas merupakan arus masuk dan arus kas keluar perusahaan untuk suatu periode. Laporan arus kas memberikan informasi bermanfaat tentang kemampuan perusahaan untuk melakukan hal-hal berikut, yaitu yang pertama menghasilkan kas dari operasi, yang kedua mempertahankan dan memperluas kapasitas operasionalnya, yang ketiga memenuhi kewajiban keuangannya, dan yang terakhir membayar dividen. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi melaporkan arus kas masuk dan keluar dari operasi sehari-hari perusahaan. Perusahaan dapat memilih salah satu dari dua metode alternatif untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama ada metode langsung dan yang kedua ada metode tidak langsung. Metode langsung melaporkan arus kas masuk atau penerimaan dan arus kas keluar atau pembayaran operasi. Metode tidak langsung melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan memulai dengan laba bersih dan menyesuaikannya dengan pendapatan dan beban yang tidak melibatkan penerimaan atau pembayaran kas. Selanjutnya mari kita membandingkan metode langsung dan tidak langsung. Dari bagian aktivitas operasi dalam laporan arus kas net solution, lampiran 2 menunjukkan metode langsung dan tidak langsung menggunakan data net solution dari bab 1. Seperti yang diilustrasikan pada lampiran 2, maka metode melaporkan laporan arus kas bersih dan aktivitas operasi yang sama, yaitu $2.900. Nah, untuk bagannya bisa dilihat di PPT ya. Selanjutnya merupakan tujuan dari penyusunan laporan arus kas. Yang pertama, arus kas digunakan untuk aktivitas investasi. Menunjukkan arus kas masuk dan keluar yang terkait dengan perubahan aset jangka panjang perusahaan. Arus kas dari aktivitas investasi dilaporkan dalam laporan arus kas. Yang kedua, arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan. Menunjukkan arus kas masuk dan keluar yang terkait dengan perubahan liabilitas jangka panjang dan ekuitas pemegang saham perusahaan. Yang terakhir ada aktivitas investasi dan pendanaan non-tunai. Perusahaan dapat melakukan transaksi yang melibatkan aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak secara langsung mempengaruhi kas. Misalnya perusahaan dapat menerbitkan saham, biasanya untuk melunasi unta jangka panjang. Meskipun tidak secara langsung mempengaruhi kas, transaksi ini menghilangkan pembayaran kas di masa mendatang untuk bunga dan untuk membayar obligasi saat jatuh tempo. Karena transaksi tersebut tidak langsung mempengaruhi arus kas, transaksi tersebut dilaporkan di bagian terpisah dalam laporan arus kas. Biasanya terletak di bagian bawah laporan arus kas. Laporan arus kas PT ABC Jaya periode 31 Desember 2023 menunjukkan 3 aktivitas utama. Dari aktivitas operasi, kas bersih yang dihasilkan adalah 11 juta. Dari aktivitas investasi, perusahaan mengeluarkan 30 juta untuk pembelian gedung sehingga arus kas investasi negatif. Sementara itu, dari aktivitas pendanaan, perusahaan memperoleh kas bersih 37 juta. Jika ketiga aktivitas ini digabungkan, total kas bersih perusahaan meningkat menjadi 78 juta, yang menandakan kondisi kas perusahaan cukup sehat. Slide ini menjelaskan tahapan menyusun aktivitas operasional dalam laporan arus kas. Pada dasarnya, kita hanya melihat perputaran kas masuk dan kas keluar dari kegiatan sehari-hari perusahaan. Prosesnya dimulai dari laba bersih, lalu ditambah dengan hal-hal yang menambah kas seperti penjualan aset dan dikurangi dengan hal-hal yang mengurangi kas, misalnya depresiasi atau beban lain. Jadi, semua transaksi yang memengaruhi arus kas, baik menambah maupun mengurangi, harus dimasukkan agar terlihat jelas berapa kas bersih dari aktivitas operasi. Dari laporan arus kas Randall Inc. tahun 2018 bisa kita lihat bahwa aktivitas operasi menghasilkan kas bersih sekitar $100.000. Lalu pada aktivitas investasi,
Perusahaan menjual tanah namun juga membeli peralatan dan gedung, sehingga totalnya menghasilkan arus kas negatif. Sementara dari aktivitas pendanaan ada tambahan kas dari penjualan saham, tetapi berkurang karena pembayaran obligasi dan dividen, sehingga hasil akhir juga negatif. Secara keseluruhan, kas perusahaan justru naik dengan peningkatan sekitar $71.000, sehingga saldo kas akhir tahun mencapai hampir $98.000. Mempersiapkan laporan arus kas dengan metode langsung. Komponen-komponennya, yang pertama, kas diterima dari pelanggan, yang kedua, kas dibayar untuk persediaan, yang ketiga, kas dibayar untuk beban operasi, keempat, kas dibayar untuk gaji dan upah, 5, kas dibayar untuk bunga, 6, kas dibayar untuk pajak penghasilan, dan yang terakhir, kas bersih dari aktivitas operasi. Aktivitas investasi dan pendanaan sama dengan indirect method. Hasil akhir arus kas operasi tetap sama, hanya cara penyajian yang berbeda. Dalam laporan arus kas aktivitas operasi, terdapat beberapa komponen utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kas diterima dari pelanggan, yaitu uang yang benar-benar masuk dari hasil penjualan setelah dikurangi piutang usaha yang belum dibayar pelanggan. Yang kedua, kas dibayar untuk persediaan, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membeli barang, dagangan, atau bahan baku, yang nilainya dihitung dari pembelian bersih ditambah atau dikurangi perubahan utang usaha. Yang ketiga, kas dibayar untuk beban operasi, meliputi pengeluaran rutin seperti listrik, sewa, dan biaya kantor lainnya, yang diperoleh dari jumlah beban operasi yang disesuaikan dengan perubahan utang beban. Selanjutnya, kas dibayar untuk gaji dan upah, yaitu pembayaran kepada karyawan yang dicatat berdasarkan total transaksi gaji dan upah dalam periode tertentu. Yang terakhir, kas dibayar untuk bunga, yaitu pembayaran bunga pinjaman yang dihitung dari beban bunga pada laporan laba rugi, disesuaikan dengan perubahan utang bunga. Kas dibayar untuk pajak penghasilan adalah jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar kewajiban pajaknya. Setelah semua penerimaan dan pengeluaran kas operasional dihitung, diperoleh kas bersih dari aktivitas operasi. Angka ini menunjukkan seberapa besar kas yang benar-benar dihasilkan perusahaan dari kegiatan utamanya, dan jika hasilnya positif berarti operasi perusahaan berjalan sehat. Baik, di sini saya menjelaskan tentang FCF, yaitu Free Cash Flow, yang berarti ukuran profitabilitas perusahaan yang menunjukkan berapa banyak kas bersih yang tersisa dari aktivitas operasional setelah dikurangi untuk pembelanjaan aset atau aktivitas investasi seperti gedung dan mesin. Bisa kita lihat di ilustrasi yang pertama, terdapat cash flow sama nominal untuk pembelian aset dan penjualan di setiap masing-masing tahun. Di ilustrasi kedua, yaitu cash flow dikurangin sama pembelian aset, jadi tersisalah FCF, Free Cash Flow. Di situ setiap tahun akan dibagi dengan penjualan, sales, untuk mengetahui rasio perusahaan. Untuk contohnya, di tahun ke-1 $30.571 dibagi 662.007 itu menghasilkan rasio 4,6% dan begitu seterusnya. Jadi kesimpulannya, FCF yang tinggi dan rasio yang meningkat menunjukkan kinerja perusahaan dalam pengelola keuangan yang sangat sehat dan kemampuan perusahaan untuk membiayai investasi dan membayar utang. Terima kasih. Sekian presentasi yang kelompok kami sampaikan. Terima kasih.